Nahor, Sastro Banjar Nahor, terus ada Ibu Priscilla Meliana, ada Bu Harimurti Setia Wibowo. Jadi, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kami. Saya akan mempresentasikan dahulu, yaitu dengan judul tadi mencabut 7 ilalang perusak remaja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sempat berpikir ilalang ini ada apa? Kenapa tidak pakai rumput yang lain? Begitu ternyata memang ini adalah sejenis gulma yang selalu ada di kebun. Jadi kalau kita menanam padi atau mungkin gandum kayak kami di Sumba atau mungkin jagung, biasa tanaman ini ada. Dan ketika tanaman rumput ini ada, ketika rumput ini tumbuh bersama-sama dengan seperti padi atau jagung, itu tidak kelihatan maksudnya perbedaannya. Jadi dia bertumbuh sama-sama daun hijau, ya sama-sama daunnya sumpit. Nanti setelah kelihatan lama nanti tanaman-tanaman yang kita tanam itu nanti kerdil dan menguning, dia tidak berkembang. Namun rumput ini akan berkembang karena dia akan sangat cepat untuk merebak begitu, untuk bertunas. Baik, jadi sebelum kita sampai kepada bagaimana cara mencabut 7 ilalang perusak remaja ini, perlu kita ketahui sebagai orang tua ataupun mungkin anak-anak remajanya kita untuk dapat mencabut atau menyelesaikan yang namanya akar ilalang ini, pertama-tama bahwa kita harus menerima keselamatan dulu dalam Kristus. Karena tanpa kita menerima keselamatan dalam Kristus, hal itu adalah hal yang mustahil. Jadi yang pertama adalah menerima karya keselamatan dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat itu berarti bahwa Tuhan itu cakap untuk menyelesaikan dalam kehidupan kita apabila kita sudah menerima. Tapi kalau kita belum terima Tuhan Yesus yang cakap itu, yang pasti kita tidak bisa menyelesaikan untuk mencabut ketujuh daripada ilalang tadi itu. Kemudian kedua adalah proses pengenalan dan pengalaman dengan Allah. Ya benar bahwa kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, proses pengenalan ini perlu, ya, pengenalan dan pengalaman dengan Allah itu perlu, sehingga itu akan menjadi senjata kita untuk nanti bisa menghindari ataupun bahkan memusnahkan daripada alang-alang, yaitu nanti di sana disebut sebagai gambaran dosa, gambaran iblis katanya begitu. Yang ketiga adalah mengalami proses pertumbuhan iman. Jelas kalau seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupannya, secara mau tidak mau, dia harus mengalami proses pertumbuhan iman untuk dapat menyelesaikannya. Karena kalau tidak bertumbuh imannya, sama seperti yang kita kenal kalau kita dalam pelayanan, ya babi kembali kepada kubangannya, anjing kembali kepada muntahan. Jadi orang-orang tidak mengalami pertumbuhan secara iman, jelas dia tidak akan mungkin dapat menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita, khususnya kalau anak-anak kita yang masih anak-anak dan masih remaja. Kemudian yang keempat adalah menyingkirkan ilalang sampai ke akar-akarnya atau penghambat pertumbuhan iman kita. Ya, kita sudah mulai masuk bagaimana kalau kita menerima Tuhan Yesus, inilah senjata kita bisa menyingkirkan, ya, ilalang sampai kepada akar-akarnya maupun penghambat atas pertumbuhan iman kita. Kita akan masuk slide selanjutnya. Ini kita akan masuk dalam mencabut jaringan akar. Di sini saya ada ambil dari internet kemarin, itu tapi sepertinya bukan alang-alang ya, tapi itu mungkin padi, tapi paling tidak modelnya seperti ini, akarnya begitu banyak, dan saya buat juga di situ ada seperti gambar bagaimana orang-orang yang tercengkram ya dengan keadaan hidup yang sangat tidak baik. Jadi yang pertama, bagaimana orang bisa mencabut jaringan akar? Yang pertama adalah perlu kerja keras untuk mencabut kebiasaan buruk. Jadi kebiasaan buruk ini merupakan satu akar ya di dalam kehidupan anak-anak kita, baik kita sendiri maupun anak-anak kita. Jadi kalau kita sebagai konselor, maka kita perlu untuk mendampingi mereka untuk memberikan pemahaman ini sehingga anak-anak akan bisa menyelesaikan akar masalahnya itu. Yang kedua adalah mencabut pikiran-pikiran yang berdosa sampai ke akar-akarnya. Ini saya boleh katakan ini bukanlah hal yang mudah. Kalau sampai mencabut pikiran yang berdosa sampai akar itu sangat sulit. Apalagi kalau pada masa remaja, mereka begitu mengenal contoh tontonan-tontonan yang amoral begitu karena mungkin karena media yang semakin canggih sekarang, orang-orang muda menemukan
link-linknya. Itu kalau sudah masuk dalam pikiran mereka, itu sulit. Ya, tetapi mau tidak mau kita sebagai orang tua atau kita sebagai konselor untuk menghadapi konseling, ya, kita harus berupaya bagaimana anak ini bisa dibawa untuk menyelesaikan ataupun mencabut ya setiap pikiran-pikiran berdosa sampai kepada akarnya. Dan yang selanjutnya ketika melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan ini tentu adalah oleh karena pertolongan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita sebagai pemberian Tuhan, anugerah yang kedua setelah kita menerima keselamatan, yang pasti kita akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes dalam Yohanes lah dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau di dalam Tuhan kita bisa melakukan kehendaknya. Dan bagaimana kita bisa melakukan kehendak kita, lihat dari mana adalah ketika Roh Kudus Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya ini yang akan kita bicarakan, yaitu ini ilalang yang disebut tadi, 7 ilalang yang menjadi perusak remaja itu. Yaitu pertama adalah ilalang pertama pemberontakan. Mohon maaf kalau gambarnya mungkin agak mungkin ada yang mirip atau yang apa, mohon maaf ya, tapi ini saya dapat internet, saya lihat wajahnya, kalau memang wajah yang sangat menantang gitu toh. Jadi saya taruh ini sebagai satu gambaran bahwa di sini dikatakan ilalang pemberontakan. Di dalam kitab Yosua pasal 22 ayat 9 berkata begini, jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini. Kita tahu bahwa dari dua yang masuk ke tanah Kanaan, Yesus adalah salah satunya. Dia adalah pembawa generasi-generasi remaja yang dulu belum terdaftar namanya di waktu mereka keluar tanah Mesir. Dia yang membawa bangsa ini sampai ke tanah Kanaan. Dikatakan bahwa ciri-ciri dari pemberontakan itu adalah tidak taat. Apa itu tidak taat? Mereka adalah yang tidak mau melakukan satu aturan. Kemudian disebut dengan sombong. Sombong berarti sama dengan identik dengan tinggi hati, ya. Terus yang ketiga adalah memandang rendah. Orang memandang rendah, ada yang merasa bahwa dia terlalu berkuasa. Nah, inilah akar-akar daripada pemberontakan itu. Dan ini perlu diselesaikan. Yang kemudian selanjutnya dikatakan tidak mau diajar. Jelas sekali bahwa seorang pemberontak itu sulit sekali untuk diajar. Oleh karena itu, maka ilalang pertama, yaitu ilalang pemberontakan ini perlu untuk dicabut. Sehingga anak-anak remaja kita, bahkan kita pun sebagai seorang konselor atau sebagai orang tua, ya akan terlepas daripada akar-akar daripada segala kejahatan, dosa dikatakan, diterjemahkan di dalam bukunya itu. Ya, ilalang pertama. Terus ilalang yang kedua, belum ilalang yang kedua, tapi penjelasan daripada untuk mengatasi daripada pemberontakan, ya. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan untuk lepas dari pemberontakan, yang pertama adalah perlu Allah untuk mengubah. Di situ saya berikan gambar. Mungkin ini tidak ada penjelasan gambar ya, cuman saya mungkin tangkap ini adalah seperti orang yang dari kuburan itu yang kerasukan ya. Jadi waktu Tuhan bertemu dengan dia mengubahnya sehingga tadinya dia begitu ganas, sekarang dia jadi berubah. Jadi perlu Allah mengubah. Anak remaja kita perlu Allah mengubah, termasuk kita pun secara pribadi perlu Allah mengubah. Yang kedua, perlu memasukkan rencana Allah dalam hidupnya. Kita sebagai orang tua ya yang mendampingi anak-anak supaya bagaimana anak kecil kita maupun anak yang sudah remaja dalam pencarian jati diri, kita harus selalu bisa memberikan kepada mereka kebenaran-kebenaran, ya perkataan-perkataan membangun, perkataan positif, terlebih rencana Tuhan atas hidup anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang masih muda, bahwa anak-anak muda itu firman Tuhan katakan seperti anak panah. Bahkan sungguh masa depan orang-orang muda itu ada di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, tunduk kepada otoritas. Ini salah satu untuk mengatasi dalam pemberontakan. Jadi tunduk kepada otoritas berarti kita sebagai mentor, saya katakan, atau mungkin kita sebagai orang tua atau sebagai konselor, ya, karena kita belajar konselor sebagai konselor, maka kita perlu memberi mereka satu tanggung jawab. Nanti dari situ kita akan lihat apakah anak kita atau remaja kita atau klien kita melakukan tanggung jawab itu atau tidak. Kalau dia melakukan berarti dia tunduk kepada otoritas. Itu salah satu hal yang bisa semacam kita uji begitu. Selanjutnya yang keempat adalah orang tersebut perlu berubah. Jadi kalau yang pertama tadi Allah perlu mengubah, Allah boleh saja dan Allah Tuhan mau
Bahkan kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, ya kan, dalam Yohanes itu dikatakan tak ingin dia seorang pun binasa, tapi buktinya bahwa akan banyak orang di dunia ini binasa. Jadi bagaimana supaya mereka tidak binasa? Ya, mereka perlu untuk datang. Dan di sini bagaimana supaya orang-orang muda ini benar-benar terlepas dari akar-akar ilalang, yaitu dosa dan disimbolkan sebagai iblis itu, adalah mereka tersebut perlu berubah. Artinya ada kemauan dari mereka untuk berubah. Termasuk juga kita sebagai orang tua, atau kalau kita pun sebagai mentor begitu, ya kita pun harus berubah dulu untuk bisa melihat perubahan juga orang lain ketika kita mendampingi mereka. Ilalang yang kedua, akan melihat ilalang yang kedua adalah pengaruh teman sebaya. Ini saya ada nanti contoh. Jadi ilalang kedua adalah pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya dapat berdampak terhadap diri kita atau remaja atau anak kita dalam 3 cara. Yang pertama, bisa menjadi pengaruh yang baik, ya betul. Yang kedua, bisa menjadi pengaruh yang buruk, bisa jadi. Dan yang ketiga, bisa netral dan tidak benar-benar buruk, tetapi juga tidak benar-benar baik. Bapak Ibu, saya punya cerita sedikit. Saya punya anak sekolah minggu. Ini sudah cukup lama kejadiannya, tapi hari ini dia masih ada, bukan sekolah minggu lagi, sudah masuklah dewasa begitu. Anak sekolah minggu saya ini, dia anak sekolah minggu, ketika saya sampai di Sumba, dia berumur 4 tahun. Dia itu sangat rajin sekali. Anaknya rajin, karena boleh katakan seperti ya anak saya sendiri, karena hampir tiap hari ketemu dengan saya, selalu datang ke gereja, di pastori, dia antar makanan. Pokoknya apapun disuruh oleh orang tuanya atau neneknya, dia tidak ada sama sekali untuk melakukan perlawanan. Selalu iya saja. Karena memang saya juga tidak mungkin memberikan satu beban atau hal yang tidak bisa untuk dia lakukan. Jadi ceritanya adalah bahwa anak ini adalah anak sekolah minggu yang begitu rajin, yang begitu setia. Boleh saya katakan dalam 1 tahun, kalau bukan karena sakit atau kalau dia tidak pergi ke kota begitu, hampir dia tidak pernah absen begitu. Sangat penaat, sangat penurut sekali. Ya, kalau ke gereja hari Minggu, dia pasti, kalau kami anak sekolah minggu, contoh 7:30, anak-anak datang kadang jam 8 ibadah atau jam 8:15, dia jam 7 sudah ada. Dan saya sempat dulu saya berpikir bahwa wah, anak ini cocok jadi hamba Tuhan ke depan, saya pikir begitu. Dan sampai dia kelas 6, anak ini benar-benar sangat saya senang sekali begitu. Ternyata ketika dia sudah memiliki teman, karena dia pindah ke kota, waktu masuk SMP dia sudah di kota. Anak ini ternyata punya teman-teman, mungkin ya teman-temannya adalah orang-orang yang sudah biasa bebas, mungkin sama-sama juga mereka yang mungkin yang datang juga dari kampung, setelah mereka di kota ada yang kos-kosan, mereka begitu bebas. Sehingga anak sekolah minggunya saya yang tadinya begitu baik, begitu penurut, begitu dan rajin ke gereja, senang memuji Tuhan begitu. Setelah dia SMP tahun pertama, mungkin masih dia pergi beribadah. Mungkin di sini ada Pak Mance, pasti Pak Mance tahu itu. Tahun kedua juga sudah mulai mundur. Tahun ketiga sudah onar-onar. Waktu masuk dia SMA, disinilah benar-benar kehidupannya berubah sekali. Karena teman-teman SMA-nya mungkin dia sedang mencari jati diri. Anak ini benar-benar nakal. Nakal dalam arti dia tidak melawan secara kata-kata begitu. Tapi apapun yang dinasihatkan, apapun yang dikatakan terhadap anak ini, dia tidak mendengar sama sekali. Dan tadinya dia tidak karena dari kecil saya kasih tahu, lihat papamu kan ya maaf saya bilang nakal, punya istri liar, begitu kali kita semua tahu, dan kita sudah akan mudah-mudahan dia berubah. Dan betul, bapaknya hanya dengan pergumulan yang lama kami dengan orang neneknya kami berdoa, dengan mamanya dia kembali bapaknya, dan bapaknya bertobat. Tapi anak ini justru menjadi nakal sekali, ya, menjadi perokok, peminum. Sampai saya lihat di profil WA-nya dia bagaimana dia buat merokok, minum, dengan mulai kata-kata yang tidak pantas begitu. Kalau dia datang ke kampung, saya lihat yang tadinya dekat sekali dengan saya, kalau dia sama saya sangat baik sekali begitu. Tapi ketika waktu SMA itu dia pulang, asal ketemu dengan saya rasa ada ketakutan begitu. Saya panggil, saya nasihati. Dia tidak melawan, tapi nyatanya kehidupannya berubah.
Dan itu ternyata oleh karena saya tanya keluarga, karena teman-temannya mempengaruhi dia menjadi peminum, pemabuk, bahkan begadang, kadang malam tidak ada di rumah, mereka tidak tahu kemana, anak-anak muda begitu. Dan akhirnya ketika dia sudah kelas 2 SMA, mau naik kelas 3, ternyata anak ini ditahan kelas. Karena ditahan kelas, om dan tantenya sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi anak ini, hanya om tantenya suruh dia pulang. Dan kebetulan di kampung sedang pemerintah Pemda membuka melalui dinas pendidikan membuka SMK, hanya pulang ke kampung dan di kampung dimasukkan dia karena kebetulan kepala sekolahnya masih masih keluarga, hanya dengan kebijakannya tetap dikasih naik di kelas 3. Selama hampir 2 tahun juga di kampung, anak ini saya dekati sulit sekali. Hanya saya cari waktu bagaimana saya untuk bertemu anak ini. Dan hampir 1 tahun lebih, baru tahun ini dia setelah lulus, baru tahun ini dia datang ke gereja. Dan ini saya lihat memang pengaruh teman itu begitu luar biasa. Pengaruh orang-orang yang sebaya dengan dia itu begitu luar biasa. Maka perlu seperti kata buku ini, ilalang kedua ini perlu untuk dicabut. Artinya bahwa kita sebagai orang tua maupun sebagai konselor harus selalu memberikan perhatian pendampingan terhadap anak-anak dan mengarahkan mereka. Saya sendiri mengarahkan anak-anak saya, maksudnya anak-anak rohani saya, jemaat-jemaat, kalau mereka mau merantau, itu selalu saya kasih tahu bahwa kalian harus mencari komunitas anak-anak Tuhan supaya jangan menjadi liar gitu. Ya, itu. Terus yang selanjutnya, ilalang ketiga adalah kehidupan pikiran. Memang yang sering membawa kita menjadi tidak menjadi seperti normalnya adalah pikiran. Ya, pikiran kita ini, kehidupan kita ini dikendalikan oleh pikiran. Jadi bagaimana kita supaya terlepas, atau bagaimana anak kita yang sudah mungkin seperti tadi dipengaruhi oleh teman sebayanya atau anak-anak kita. Ya, saya contohkan ke anak saya ini kami dari kecil tidak pernah didengar kata-kata maki, tapi karena dia mulai masuk SD, anak perempuan saya nomor 2, dia akhirnya jadi memaki, walaupun tidak makinya bahasa Indonesia ya, tapi makinya pakai bahasa daerah begitu. Saya beberapa bulan saya pikir itu kata-kata apa, tapi ternyata teman-temannya kasih tahu, oh itu maki papi, itu teman-temannya biasa pakai bahasa itu. Dan itu ternyata betul pengaruh daripada orang sebaya itu sangat mempengaruhi anak-anak saya termasuk begitu. Jadi kalau anak-anak sudah keadaan begitu, itu sangat sulit. Nah, jadi bagaimana supaya anak ini bisa terlepas daripada itu, dari kehidupan pikiran yang salah itu. Jadi perlu adalah menerima pikiran Kristus. Dan untuk menerima pikiran Kristus, perlu diperhatikan yang pertama adalah jangan mau berkubang dalam pikiran-pikiran yang tidak saleh. Yang tidak saleh artinya yang tidak kudus, yang tidak benar. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai pembimbing anak-anak kita maupun anak-anak pelayanan kita, atau sebagai konselor, ya kita harus mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka mengelola pikiran mereka adalah menjadi pikiran-pikiran yang baik. Kalau kita lihat Rasul Paulus berkata, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Saya, anak-anak saya pun ya baik terhadap diri saya, kami biasa di rumah, bahkan dalam persekutuan pun, dalam gereja saya katakan begitu. Bagaimana supaya kita tidak berdosa dalam pikiran kita? Kita ingat pesan Rasul Paulus, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, pikirkan. Jadi kalau saya bilang anak-anak saya, kalau kalian maki-maki sedap tidak didengar. Tidak sedap toh? Kalau dimaki kan tidak enak kan? Nah, makanya pikirkan supaya jangan sampai ada perkataan-perkataan, pikiran-pikiran kotor itu ada dalam pikiranmu. Nanti itu keluar. Jadi pikirkan semua yang baik, saya katakan begitu. Ya. Terus yang kedua adalah minta Kristus memberikan pikiran-pikirannya. Jadi memang pikiran kita ini kan liar. Tuhan, tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pikiran kita ini sangat liar, ya, apalagi kalau kita laki-laki, ya anak-anak remaja kita kalau mereka sedang mencari jati dirinya begitu, itu begitu liarlah saya katakan begitu. Maka kita sebagai orang tua perlu menasihatkan, mendampingi mereka supaya bagaimana dia membutuhkan pikiran Kristus untuk bisa mengendalikan pikiran-pikiran yang buruk. Yang terakhir dari ilalang ketiga adalah latihlah pikiranmu.
Rasul Paulus, saya selalu mengingat pesan Rasul Paulus adalah pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jadi perkara-perkara di atas adalah perkara-perkara kebenaran, perkara-perkara kerajaan surga, perkara-perkara Kristus begitu. Jadi memang ini perlu sekali kita tanamkan dalam kehidupan anak-anak kita. Sehingga dengan demikian itu akan membawa mereka bisa mengelola pikiran mereka sehingga pikiran mereka tidak sembarang berpikir yang aneh-aneh begitu. Jadi kalau mereka ada salah apa, kita kayak saya anak-anak saya, apa yang kamu pikir? Nah, gitu. Kamu harus belajar memikirkan firman Tuhan yang kamu dengar. Walaupun anak-anak, ya saya katakan begitu. Supaya apa? Supaya mereka selalu berpikir firman Tuhan yang mereka baca, mereka dengar begitu. Itu yang mereka pikirkan. Kalau tidak sedang kesenangan Tuhan, mereka akan berpikir begitu liar begitu. Apalagi kalau mereka buka-buka HP begitu. Mereka akan punya pikiran yang aneh-aneh. Kadang ditanyakan begitu. Saya memang mungkin saya salah ya, seperti yang Pak Freddy bilang, kata tidak itu tidak boleh atau kata jangan itu tidak boleh begitu. Saya anak-anak saya sering saya katakan jangan, tidak boleh begitu. Mungkin ini saya keliru dalam, tapi memang saya mencoba untuk bagaimana mengarahkan mereka untuk selalu melatih pikiran mereka, memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, memikirkan bahkan seperti istri saya sendiri pun sering memberi kepada anak-anak saya semacam ayat hafalan begitu. Jadi setiap hari Minggu ya, atau kalau dalam persekutuan begitu mereka hafal itu. Jadi setiap hari ingat hafalannya nak, ingat papi, ingat mami gitu. Jadi untuk melatih mereka supaya di dalam pikiran mereka ada pikiran Kristus. Jadi mungkin ini yang dari saya Ilang 1 sampai Ilang 3, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya.